Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Kejuaraan dunia catur FIDE 2023 kali ini mempertemukan antara Ding Liren dari China melawan Ian Nepomniachtchi, pecatur Rusia. Kedua pecatur ini dipertemukan di Astana, Kazakhstan. Pada duel tarung ini, pada game kedua secara perkasa, Ian Nepom berhasil menaklukkan Ding Liren melalui partai yang menarik. Oke, langsung saja kita ikuti partainya. Ding Liren memulai permainan dengan pion D4, dibalas Ian Nepom kuda F6, selanjutnya C4 dan E6 oleh Ian Nepom. Kali ini Ding Liren melanjutkan pengembangan kuda ke F3 dan Ian Nepom memutuskan menusuk pusat dengan D5. Tapi Ding Liren menganggapnya biasa dan tidak merespon terhadap tusukan hitam di pusat. Ding Liren merespon sisi lain dengan pion H3. Inilah langkah yang sangat-sangat krusial di partai ini, dan di langkah selanjutnya akan kita bahas selanjutnya. Oke, Ian Nepom memutuskan pion makan pion E3, membuka diagonal untuk gajah makan pion hitam. Setelah C5, putih gajah makan pion. Kali ini datang pion A6 dengan ancaman selanjutnya dorongan pion B5. Setelah putih rokade, di sini Ian Nepom mengembangkan kuda ke C6, kuda C3, pion datang mengancam gajah sehingga gajah mundur. Gajah B7. Sekarang penting bagi putih untuk memecah rantai pion hitam ini. Jadi A6 dimainkan di sini. Bila hitam menerima, maka kuda mengambil. Tentu saja kuda putih akan memperoleh posisi yang baik. Jadi di sini hitam memainkan B4, terus mendorong pion dengan mengancam kuda. Kuda E4, kuda A5, membuka diagonal gajah, sehingga sekarang kuda putih terancam. Kuda hitam ini sambil mengontrol peta-peta penting. Pion hitam C5 ini memang gratis, tapi bila putih memukulnya, setelah gajah mengambil, pion makan, maka kuda ke D7 diikuti benteng ke C8. Sulit untuk mempertahankan pion putih ini. Oke, kita kembali ke permainan. Ding Liren memutuskan mengadu kudanya. Pion mengambil. Hitam memutuskan mengambil dengan pion dengan resiko sayap rajanya yang hancur, mengorbankan struktur pionnya yang hancur. Tapi ini benar-benar kejutan. Ian Nepom ingin memanfaatkan file terbuka G dengan benteng dan gajahnya untuk menggempur raja putih. Dengan pion H3 yang telah maju, justru menyulitkan putih untuk memblokir serangan terhadap file G. Menarik bahwa Ian Nepom memiliki naluri dan insting yang tajam di sini. Oke, Ding Liren di sini pion A4 berusaha memblokir diagonal gajah hitam. Dan lihat bagaimana Ian Nepom menangani ini semua meskipun rajanya masih di tengah. Pion C4 yang menyerang gajah, yang menjatuhkan gajah mundur kembali dan sampai batas tertentu membuat pusat tetap tertutup sehingga rajanya yang masih di tengah terasa aman. Sekarang Ian Nepom kembali memainkan langkah penting menteri C7. Jelas bersiap untuk rokade panjang. Gajah D2, benteng G8, siap menyerang melalui file G, benteng C1, dan rokade panjang. Ding Liren gajah D3, dan raja hitam bergerak menjauhkan dari file C yang diawasi benteng. Ding Liren di sini memainkan langkah defensif benteng E1 dengan ide mengosongkan peta F1 untuk kembali ditempati gajah di sini untuk membantu membela pion G2. Tapi di sini Ian Nepom menahan gajah ini agar tidak kembali mundur untuk bermain. Pion F5. Sekarang gajah tidak memiliki tempo kembali ke F1 karena gajah ini harus menjaga pion pusatnya. Gajah ingin kembali ke F1, tapi pion F5 datang mengganggu. Oke, sebenarnya di sini putih sudah ingin cepat-cepat memblokir file G dengan memainkan G3. Tapi kita lihat betapa rentannya struktur pion putih ini dengan langkah H3. Hitam memiliki potensi pengorbanan benteng dengan didukung oleh menterinya. Setelah itu sepasang gajah dan benteng akan mengebur habis-habisan. Inilah mengapa posisi pion H3 ini terasa bermasalah. Langkah mundur gajah F1 yang bermaksud membela pion G2 ini tampaknya merupakan ide yang masuk akal. Tapi masalahnya pion F5 ini benar-benar memotong strategi putih. Jelas dengan tekanan ke E4, gajah tidak bisa mundur ke F1. Jadi masalahnya jika putih mengambil pion F5, maka benteng akan mengambil pion. Benteng tidak bisa dimakan kuda karena benteng akan makan pion.
setelah raja F1 maka benteng akan skak lagi. Raja makan, menteri masuk skak, raja E3 dan gajah skak mat. Atau bila gajah ke F1 maka gajah makan kuda, menteri mengambil dan benteng makan gajah. Hitam akan unggul 1 perwira. Oke, kita kembali ke permainan. Di posisi ini Ding Liren memundurkan gajahnya ke C2. Dibalas kuda C6. Yan Nepom memainkan gerakan menyerang dengan sangat cepat dan sangat lancar. Kali ini menempatkan kuda lebih ke tengah, masuk ke dalam permainan. Idenya sederhana saja, menyerang pion D4. Dan sekali lagi ini akan membuka file D untuk bentengnya. Posisi yang sangat sulit untuk putih. Ding Liren gajah G5 mencoba melawan dengan menyerang benteng. Tapi Yan Nepom lagi-lagi tidak terlalu lama berpikir untuk mengorbankan bentengnya. Kuda mengambil, pion D4 menjadi lemah sehingga menjadi mangsa kuda hitam. Kuda ditempatkan dengan sangat baik di sini. Tentu saja ada ancaman di file D. Itulah sebabnya Ding Liren memindahkan menterinya ke H5. F6 menyerang kuda. Kuda mundur dan Yan Nepom kuda makan gajah. Benteng mengambil dan gajah menghujam ke pion pusat putih. Pertukaran ini melonggarkan diagonal hitam yang lebih leluasa untuk menyerang diagonal ini, sehingga serangan semakin kuat dan terbuka. Setelah benteng D2, gajah hitam ke D6. Ancamannya adalah gajah makan kuda, sehingga menghilangkan perlindungan kuda ke benteng. Selanjutnya gajah skak dan benteng makan benteng yang akan memenangkan benteng untuk hitam. Oleh karena itu di sini Ding Liren merespon dengan langkah raja H1 menghindari tempo hitam skak di H2. C3 pion menyerang benteng. Pion makan. Meskipun posisi raja hitam terbuka pada file B, namun pada kenyataannya putih tidak dapat melakukan serangan balik karena petak B1 dijaga oleh gajah hitam. Jadi raja hitam sementara aman. Ding Liren memainkan benteng D4 dan Yan Nepom terus mendorong pion maju ke C2 mendekati petak promosi. Menteri H6 menghentikan pion hitam, tetapi sekarang langkah kemenangan yang menghancurkan. Pion E5 menyerang benteng menyebabkan posisi putih menjadi limbung dan oleng. Masalahnya benteng ini tidak memiliki petak pelarian yang bagus. Jika benteng ke D2 maka akan menutupi menterinya dalam mengawasi petak promosi hitam, sehingga pion dapat promosi. Di posisi ini Ding Liren menyerah karena merasa bahwa putih akan kalah material di sini. Dan itulah akhir dari partai ini, di mana di posisi akhir ini Yan Nepom begitu mendominasi. Tapi tahukah sobat semua apa langkah krusial dari partai di sini? Langkah H3 ini bisa dikatakan satu langkah kesalahan yang mengerikan. Karena setelah langkah H3 ini Yan Nepom berhasil mengkonsolidasi perwiranya untuk memanfaatkan kesalahan ini. Untuk Yan Nepom ini adalah permainan yang luar biasa, bermain berbahaya dan memiliki inisiatif. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya benteng B6 skak, raja C8, benteng C1 mengorbankan bentengnya. Menteri makan benteng, maka menteri B8 skak, raja D7, menteri D6, raja C8 dan benteng skak mat. Kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kita tampilkan di video selanjutnya. Selamat mencoba.